Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Saudara, pandemi COVID-19 membuat warga diaspora Indonesia yang bermukim di sekitar wilayah ibu kota Amerika melaksanakan sholat Idul Fitri tahun ini di rumah masing-masing. Namun mereka tetap mengikuti khotbah Idul Fitri dan juga silaturahmi yang semuanya dilakukan secara virtual. Seperti yang dilakukan masjid lainnya, Panitia Idul Fitri di Indonesian Muslim Association in America atau Imam Center tahun ini tidak menggelar sholat Idul Fitri bersama karena adanya pandemi corona. Masjid Imam dan beberapa organisasi muslim di Amerika mengeluarkan panduan tata cara sholat id di rumah yang sudah diedarkan sebelumnya. Namun pengurus masjid tetap memberi kesempatan jemaah untuk mendengarkan khotbah secara virtual yang dilaksanakan hari Minggu waktu setempat. Biasanya seusai sholat id, warga diaspora Indonesia berkumpul di Wisma Indonesia, yakni kediaman Duta Besar RI di Washington untuk berhalal bihalal. Namun tahun ini silaturahmi diadakan pihak KBRI bersama berbagai organisasi komunitas Indonesia di Amerika secara virtual. Kepala Perwakilan Indonesia di Washington dan New York juga menggelar open house lebaran secara online. Sementara Imam Center menggelar lebaran drive-thru dengan menyiapkan hidangan khas tanah air bagi mereka yang sudah memesan terlebih dahulu. Hari Jumat, Presiden Donald Trump menyatakan rumah ibadah adalah hal yang esensial dan meminta para gubernur untuk segera membuka kembali semua rumah ibadah termasuk masjid dan gereja. Tapi sebagian besar masjid di Amerika menyatakan tetap mematuhi aturan county, yakni setingkat kabupaten, dan belum mengadakan sholat berjamaah pada hari Idul Fitri ini. Jelang Idul Fitri, organisasi Rumah Indonesia yang biasa mengajarkan bahasa Indonesia kepada anak-anak warga diaspora Indonesia di sekitar ibu kota Amerika menggagas kelas daring untuk mengajarkan cara membuat kue lebaran khas tanah air kepada anak-anak sembari mereka tetap belajar bahasa Indonesia. Bagi anak-anak diaspora Indonesia di Washington DC dan sekitarnya, ini saatnya belajar membuat kue khas Idul Fitri. Selama masa pandemik ini kita kan nggak mungkin ketemuan, semua belajar dari rumah, semua bikin dari rumah. Jadi gimana supaya anak-anak ini ngumpul, ngobrol sama teman-temannya dari kelas bahasa. Secara virtual, para pengajar bahasa Indonesia dari Yayasan Rumah Indonesia memandu anak-anak membuat kastengels atau kue keju. Mentega. Terus tepung. Satu lagi apa? Keju. Dan keju. Ini idenya bagus sekali ya anak ya. Dan resepnya sendiri sangat sederhana. Hanya menggunakan 3 ingredients. Selagi menunggu kue mengeras di lemari es atau matang di oven, mereka juga bermain games tentang serba-serbi Indonesia. Nasi goreng telur. Rumah Indonesia merupakan organisasi yang bertujuan mengajarkan bahasa dan budaya Indonesia kepada anak-anak dan dewasa, baik dari kalangan diaspora maupun warga Amerika yang tertarik mempelajari. Sehingga kegiatan ini menjadi obat kangen untuk berinteraksi, bersilaturahmi, sambil berbahasa Indonesia, dan menikmati kue lezat buatan sendiri bersama keluarga. Enak? Beneran? Iya, serius. Dari Washington DC, Aryatna Budianto dan tim VOA mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Seperti warga diaspora Indonesia, banyak warga Muslim Amerika merayakan Idul Fitri di rumah saja pada tahun ini. Ramadan dan Idul Fitri kali ini memang membawa tantangan tersendiri, baik bagi warga imigran Muslim maupun mu'alaf yang baru belajar agama Islam. Puasa Ramadan sebagai kelompok agama minoritas di Amerika sudah menjadi tantangan sendiri, tapi tantangan bertambah dengan adanya pandemi COVID-19. Ini juga dialami seorang muslimah yang juga petugas medis di Chicago, negara bagian Illinois. And somehow I managed to not break my fast. I had a few colleagues that had to break their fast because they're dealing with some like cardiac arrest and they're physically exhausted doing code blues and compressions and whatnot. Hilangnya ibadah berjamaah dan silaturahmi disayangkan muslimah di Atlanta, negara bagian Georgia ini. For some people, it is kind of frustrating because we are a communal people and everything about our faith is communal and everything about us as people of color is communal. We do things in community. Sementara bagi mu'alaf di Houston, negara bagian Texas ini, ia kehilangan kesempatan belajar agama dari sesama muslim. I was looking forward to
all the advice and all the, the coming together of everybody, during prayers and iftars and having the support from everyone at the masjid. Dalam menetapkan panduan ibadah berjamaah, pengurus masjid umumnya mengacu pada panduan kelompok fikih Amerika yang umumnya menaati kebijakan pembatasan sosial pemerintah lokal. Demikian laporan tim VOA. Hari Senin inilah Memorial Day di Amerika yang secara tidak resmi menandai awal musim panas. Dan biasanya banyak warga setempat yang bepergian untuk liburan akhir pekan panjang. Tapi tahun ini liburan terganggu oleh pandemi COVID-19 dan juga karena banyak tujuan wisata dan usaha setempat yang belum buka. Biasanya libur Memorial Day, hari untuk mengenang mereka yang telah gugur di medan perang, menjadi kesempatan bepergian bagi warga Amerika Serikat. Sekaligus menjadi awal libur musim panas yang ditunggu-tunggu. Tapi karena COVID-19, mereka yang berminat bepergian keluar kota lebih sedikit dari biasanya. I think logically people will venture gingerly out and do local things before they get on an airplane. That's just the way it's going to be. Taman Nasional Yosemite di negara bagian California baru akan buka kembali pada Juni. Tapi hotel dan restoran di sekitarnya sudah mulai dibuka kembali. This is our peak time. So from Memorial Day to Labor Day weekend, this is where we make our money. And so if we don't have that, it's going to be a big dent in our local economy. Tapi beberapa wilayah masih menutup diri terhadap turis. Lake Tahoe, masih di California, mengenakan denda tinggi bagi orang luar yang masuk. If you are a second homeowner, it is okay to come here and live in your house. While we definitely love visitors, right now is not the time. Survei terbaru oleh Asosiasi Wisata AS menemukan hanya 14% warga nyaman naik penerbangan domestik, sementara hanya 17% nyaman tinggal di hotel atau akomodasi sewaan lain. Demikian laporan tim VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.